Assalamualaikum Pak Yanto, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Asep, saya dalam keadaan sehat walafiat. Gimana nih Pak Asep dan keluarga sehat? Alhamdulillah Pak, saya juga dalam keadaan baik-baik saja Pak. Nah, saya dengar Pak Yanto ada yang mau disampaikan. Bener itu Pak? Apaan tuh? Iya nih Pak. Sebetulnya sudah lama sih saya ini apa ya, kayak kegundahan atau yang selalu kepikiran gitu ya. Jadi ini terkait dengan permasalahan di sekolah saya. Jadi saya itu nggak tahu harus cerita harus sama siapa gitu, bingung. Ini problem atau apa gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah sekarang saya bertemu dengan Bapak dan saya berharap Bapak itu bisa mendengarkan keluh kesah saya dan ya bisa memberikan jalan atau gimana lah. Nah, kira-kira nggak apa-apa nih Pak kalau saya berdiskusi ngobrol sekarang sama Bapak nih. Dengan senang hati Pak, dengan senang hati silakan. Alhamdulillah kalau Bapak percaya sama saya dengan senang hati akan mendengarkan apa yang akan Bapak sampaikan. Nah, kebetulan saya memiliki waktu kurang lebih 15 menit Pak ya, untuk Iya, iya berdiskusi, Pak. mendengarkan apa yang ingin Bapak sampaikan. Silakan Pak Yanto. Jadi begini Pak, ini berdasarkan pengamatan ya. Ini mungkin sudah beberapa tahun ini di sekolah saya itu saya melihat bahwa mayoritas rekan saya masih banyak yang masih menggunakan metode dan model pembelajaran konvensional. Jadi hanya gitu-gitu aja gitu. Jadi terlihat terkesan monoton gitu ya, membosankan atau gimana lah, saya nggak bisa nyebutin satu persatu. Nah, menurut saya itu sudah tidak sesuai gitu dengan perkembangan zaman sekarang, dimana kan saya berpikir zaman sekarang itu wah zamannya yang aktif atau muridnya harus gimana gitu ya. Dimana seharusnya pembelajaran itu kan harusnya lebih berpusat pada murid ya Pak ya kalau zaman sekarang. Jadi jika guru masih sering menggunakan metode ceramah atau konvensional atau satu arah, saya khawatir nih nanti kan muridnya itu gampang bosen gitu, gampang jenuh dalam belajarnya sehingga mereka itu tidak fokus dan tidak mendapatkan apa-apa apalagi mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan gitu Pak. Oh, baik, baik, baik. Mungkin seperti ini mungkin bagi Bapak sendiri ya bikin greget Pak ya. Apalagi misalkan Bapak mengetahui bahwa misalkan apa yang sekarang seharusnya metode pembelajaran para guru itu harus bagaimana Pak ya. Nah, dari pengamatan Pak itu sendiri, kira-kira metode atau mode pembelajaran seperti apa sih Pak yang bisa menjadikan murid itu lebih antusias dan menikmati dalam proses pembelajarannya gitu Pak? Iya sih, kalau menurut saya banyak sih metode dan model yang bisa diterapkan oleh guru ya, gurunya yang misalkan yang apa ya, yang lebih kreatif itu kan misalkan yang sesuai sekarang kan metodenya diskusi tanya jawab atau mungkin ada yang lainnya yang lebih baik gitu ya. Dimana kalau metode dan diskusi dan tanya jawab itu, kalau menurut saya itu anak itu akan dituntut lebih berpikir kritis Pak di dalam kegiatan belajar, dan juga si anak akan menemukan kesenangan di sini ya di dalam proses belajarnya itu. Mungkin adapun terkait model itu sebenarnya banyak setahu saya ya, tapi kan kalau yang populer gitu ya, yang populer itu tentang problem solving atau misalkan ada juga kan tentang jigsaw atau yang lain-lain, jadi lebih menumbuh kembangkan bakat minat anak gitu dalam belajar. Nah, terkait dengan problem solving ini kan mungkin menurut saya ini cocok dengan model yang bisa diterapkan di kelas. Jadi tentang pemecahan suatu permasalahan, problem solving itu walaupun itu kan dibagi menjadi dua. Jadi ada problem based learning atau project. Jadi problem itu kalau menurut saya lebih kita dihadapkan atau murid itu terhadap pemecahan suatu masalah, dan kalau project itu dihadapkan siswa untuk bisa menciptakan suatu produk gitu ya. Mungkin ada hal lain lagi yang lebih baik, itu mungkin lebih baik, mungkin itu mungkin Pak. Luar biasa betul Pak. Jadi eh, jadi Bapak yang mengharapkan itu ada pembaharuan gitu Pak ya dalam apa mengajar para rekan Bapak itu Pak ya yang lebih apa ya yang lebih variatif dengan berpihak pada murid gitu Pak ya. Iya Pak. Nah, ini Pak, jika kita lah buat sebuah level atau Bapak membuat sebuah level dan permasalahan tadi Pak yang dalam sekolah Bapak itu. Nah, dari angka 1 sampai 10 kira-kira
eh, permasalahan atau kondisi guru yang masih menggunakan metode yang konvensional di sekolah Bapak itu kira-kira di angka berapa sih, Pak? Ya, memang ini relatif ya Pak ya. Ini mungkin hanya kira-kira saja saya saja Iya. gitu. Mungkin masih ada di level 5 Pak. Karena saya rasa untuk mencapai level yang lebih tinggi untuk sekarang agak susah Pak. Iya. Baik, baik, baik. Maksud saya apa ya? Jadi mungkin Bapak nggak muluk-muluk di level 5 mungkin ya Pak ya. Itu ya. Nah, eh, maksudnya bukan muluk-muluk, maksudnya Bapak menilai masih di level angka 5 gitu Pak ya. Itu apa? Nah, kira-kira kalau menurut Pak Yanto secara fokus dan keseimbangan gitu ya. Berapa sih yang ingin diinginkan Bapak itu? Ya sebetulnya sih saya tidak ingin yang tinggi-tinggi gitu ya Pak ya. Tapi Hmm. kalau menurut nilai, mungkin nilai atau level 7 sudah cukup ya. Jadi sudah cukup untuk bisa mewakili bagaimana proses belajar dan mengajar dengan model dan metode di kelas itu bisa menumbuh kembangkan minat dan bakat anak gitu ya Pak ya. Hmm. eh Ya bagusnya sih lebih dari 7 tapi mungkin untuk saat ini gitu hal baru gitu mungkin supaya tidak terlalu gimana gitu teman-teman atau rekan itu mungkin Hmm. saya harap 7 juga sudah cukup Pak. Oh, baik, baik. Jadi bertahap Pak ya. Cuman Iya, sekarang yang Bapak harapkan itu di level 7 juga udah cukup gitu Pak ya. Cuman gak ada yang mustahil kan Pak ya. Lebih dari 7 juga bisa sebetulnya nanti. Mudah-mudahan gitu Pak ya dengan amin. secara berkesinambungan dan bertahap kayak gini. Terus kira-kira nih Pak ya, menurut Pak Yanto, apa sih yang bisa dilakukan oleh Bapak agar rekan guru di sekolah itu bisa mencapai di angka yang diharapkan oleh Bapak itu, yaitu di angka 7 gitu. Kalau menurut saya sih karena saya adalah seorang guru biasa berarti saya harus diskusi dulu nih sama pimpinan sama bapak kepala sekolah gitu ya tentang permasalahan-permasalahan ini karena memang ini menyangkut tentang pembelajaran juga gitu untuk peningkatan mutu gurunya. Jadi jadi ngobrol dengan kepala sekolah itu agar bisa memfasilitasi gitu ya dengan rekan terkait permasalahan ini. Nah, kalau seandainya nanti Bapak Kepala Sekolah memfasilitasi, selanjutnya saya akan melakukan suatu pendekatan secara individu atau kepada rekan sejawat yang memang hubungannya dekat dulu dengan saya gitu ya tentang permasalahan ini bagaimana sih baiknya. Nah, kalau setelah individu mungkin selanjutnya bisa juga dilakukan dengan eh, komunitas atau berkelompok ya Pak ya. Jadi ada dua Oh iya. kemungkinan bisa secara individu dulu atau secara kelompok dulu gitu. Oh iya, baik baik bagus Pak itu. Jadi kita menggunakan alur dulu ya Pak ya Iya. kepemimpinan kita dulu gitu ya untuk memfasilitasi. Baik baik Pak. Nah, sekarang menurut pandangan Pak Yanto Pak ya, kira-kira sekolah itu senang itu diperlakukan seperti apa sih Pak? Kalau menurut saya sih sebetulnya rekan-rekan di sekolah itu asik orangnya ya. Hmm. Enak diajak ngobrol, ada canda gurau gitu. Kemudian tidak tidak apa ya, tidak pelit dalam ilmu, tapi gitu ya. Tetapi mungkin di sisi lain rekan-rekan saya itu tidak suka digurui gitu, Pak. Alhamdulillah Pak ya kalau begitu. Jadi minimal bisa meminimalisir kesulitan Bapak untuk apa ya memberi pengaruh pada mereka, memberi pengaruh baik pada mereka ya Pak ya. Iya, Nah, jadi betul. menurut Pak Yanto nih, bagaimana sih caranya untuk bisa melakukan pendekatan terhadap rekan agar mereka tuh mau mengubah cara pembelajaran konvensional menjadi pembelajaran yang berpihak pada murid gitu Pak, seperti yang Bapak harapkan. Iya, iya, iya. Mungkin seperti tadi jawabannya Pak hampir sama. Jadi saya melakukan pendekatan individu atau pendekatan secara berkelompok gitu ya. Nah, setelah itu mungkin saya akan memberikan contoh-contoh apa yang saya lakukan gitu di dalam kelas terkait dengan model dan metode yang diharapkan murid atau siswa gitu dengan agar tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai dengan baik gitu Pak. Baik baik, luar biasa Bapak. Nah,
kira-kira Pak, apa yang akan dilakukan oleh Bapak sendiri itu dalam waktu dekat ini? Apakah akan dilakukan dulu secara individu atau langsung berkelompok gitu Pak? Saya rasa sih enaknya individu dulu, Pak. Jadi yang memang orang-orang atau rekan-rekan yang ada hubungan dekat dengan saya gitu. Jadi lebih enak saya ngobrolnya gitu, Pak. Betul, betul, betul Pak. Terus kapan itu Pak akan dilaksanakan? Mungkin saya inginnya sih dalam waktu dekat ini mungkin 1 minggu cukup lah. Kalau menurut saya bisa dilakukan bisa. 1 minggu Pak? Iya, Ah, iya. ingat. Wah, hebat ya, betul insya Allah Pak ya. Insya Dalam Allah, Pak. waktu dekat, jadi lebih cepat, lebih baik mungkin Pak ya, gitu ya. Nah, baiklah Bapak, ini kita udah ada di ujung waktu kita dalam berdiskusi ini. Nah, terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, setelah kita melakukan diskusi tadi selama kurang lebih 15 menit gitu Pak ya. Nah, apa sih yang didapatkan Pak Yanto dalam percakapan ini Pak? Setelah saya berbicara, berdiskusi atau berbincang dengan Pak Asep, memang saya seperti mendapatkan suatu pencerahan ya terhadap suatu permasalahan tentang unek-unek atau apa ya yang ada di pikiran saya tentang sekolah itu, tentang pembelajaran gitu. Yang tadinya saya bingung, saya ini ngapain gitu, harus ngapain gitu ya terkait dengan aduh rekan guru ini gimana nih, ini nggak sesuai dengan zaman banget gitu ya. Jadi saya itu aduh berterima kasih sekali gitu dengan bertemu dengan Bapak. Jadi saya seperti sudah menemukan ada jalan, oh saya itu harus begini dan harus begini. Yang tadinya itu saya masih belum tahu atau masih gelap gitu, Pak. Baiklah Bapak, alhamdulillah ya. Nah, Bapak mungkin waktu udah di ujung waktu, jadi terima kasih Bapak udah apa bercurhat kepada saya gitu ya. Dan alhamdulillah saya baik sedikitnya membantu eh, apa kegundahan dalam hati Bapak, permasalahan Bapak di sekolah itu, Pak ya. Dan Iya. saya harapkan kabar baik dari Bapak, realisasi dari Bapak, dan saya tunggu pertemuan selanjutnya dengan membawa Bapak kabar baik ya Iya. terkait permasalahan Bapak di sekolah tadi ya. Insya Allah, Pak. Terima kasih Bapak. Eh, Diskusi ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.